Ayo, what's up guys? Oh my god, it's been a long time, of course. Sebulan sih, lumayan lama bro, sebulan bro. Terakhir aku buat konten itu sebulan. Kalian pasti pada kangen aku kan? Jadi ini adalah kontenku yang kedua dan juga sekaligus ini konten yang my first konten di segmen terbaru. Dimana segmen ini adalah tentang grow together. Dimana kalau kayak yang konten pertama aku lupa cantumin segmennya, itu seharusnya masuk ke deep talk ya, ranah-ranah deep talk. Oke, tapi jadi sebelum aku mulai konten ini, aku pengen curhat sedikit mengenai kenapa aku bisa selama itu buat konten. Maksudnya selama itu kayak sebulan baru buat konten. Ya karena pertama itu capek bro. Aku kan yang seperti aku bilang di video sebelumnya, perantauan kan. Dan juga ini adalah tahun pertama aku kuliah, jadi masih mahasiswa. Jadi kamu bayangin aku lagi adaptasi atur waktunya, sama tugas-tugasnya itu kita ditendang-tendang sama diinjek-injek sama tugasnya banyak banget, gak bohong gua. Bahkan ada satu momen itu ada tugas dibagiin di hari Minggu, deadline-nya juga habis di minggu itu. Jadi agak-agak gitu. Tapi gak apa-apa sih, kampusnya lumayan bertanggung jawab untuk bisa ngasih kita tugas-tugas. Jadi FYI, aku di kampus swasta. Rahasia, kampusnya rahasia dulu. Jadi adaptasi ini lumayan berat juga ya. Aku kan aslinya bukan yang dari Jawa. Contohnya adaptasi dari makanan, itu kayak rempah-rempahnya beda dari tempatku dan juga orang-orangnya juga. Jadi aku adaptasinya itu ya benar-benar harus double. Jadi aku butuh sedikit, I need a little bit effort for that. Dan ya, tapi senangnya walaupun di antara adaptasiku itu yang paling penting itu adalah jurnalinku tetap jalan ya, supaya aku tidak menjadi gila dengan keadaan ini. Oke, jadi langsung saja kita masuk pada segmennya. Oke, jadi kontennya itu adalah tentang emosi. Alright, let's go. Sebelum kita masuk lebih dalam, pertama kita kenalan dulu nih sama emosi. Apa sih emosi itu? Ternyata dalam bahasa Latin, emosi itu adalah bergerak atau ke belakang. Nah, pokoknya itu kalian bisa lihat. Tapi yang ketulis itu adalah bergerak. Dimana bergerak itu adalah dalam KBBI itu dia bisa langsung bergerak langsung. Ada spontan dan juga ada yang kayak butuh ancang-ancang. Jadi kayak kebagi dua nih. Nah, ternyata ini ada terikatnya juga, emosi sama perasaan. Nah, apa sih bedanya juga emosi sama perasaan? Jadi emosi itu adalah hal-hal yang spontan yang terjadi dalam otak kita. Kayak contohnya emosi itu kenapa aku bilang spontan? Karena itu secara biologis langsung masuk kepada otak dan juga perilaku kita. Contohnya di saat kalian dikageti nih, kayak wah gitu. Wah, itu yang keluar itu ya emosi kaget. Jadi kayak spontan. Atau spontannya itu kalau kayak kalian masih bingung, aku kasih satu lagi contoh. Itu pas kalian bangun tidur, kan biasa kalau kayak kita bangun tidur itu antara masih sempoyongan sama pikirannya kayak masih flat. Tapi ketika kalian buka HP, kalian lihat, wah, si doi ngechat. Jadi pas kalian udah baca chattingnya itu dari si doi, kalian langsung rasa senang. Nah, itu dia emosi. Sementara perasaan itu dia emang lahirnya dari emosi. Tapi dia itu gak spontan, dia itu butuh waktu gitu. Butuh waktu, bahkan efeknya itu bisa berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan. Itu perasaan. Contohnya kalau kayak ada yang namanya emosi sedih. Emosi sedih itu kayak seperti apa sih? Kayak contohnya lagi sedih itu, misalnya kalian nanam saham deh ya, nanam saham gitu. Kalian saham terus gagal gitu ya, kalian sedih. Nah, kalau kalian sedih, lahirnya apa? Kecewa, bener gak? Nah, kecewa itu adalah perasaan. Jadi gitulah mereka. Jadi keterikatannya gitu. Yang dimana sedihnya itu kayak bisa terjadi secara spontan, dan kecewanya ini yang lama pak. Jadi itulah perbedaan singkat emosi dan perasaan. Tapi mereka gak sama ya, walaupun sederhananya itu agak mirip-mirip. Ternyata ada satu jurnal yang aku baca, 1 dari 10 orang itu mereka gak bisa ngerasain emosi mereka. Tapi mereka tetap ada perasaan ya. Tapi mereka gak bisa gitu ngerasain
emosinya. Jadi kita bilang orang-orang ini adalah orang-orang yang gak pekaan, gak peka gitu. Makanya mereka agak lumayan loading. Itu karena ya mereka makhluknya mungkin lebih ke perasaan. Makhluk, kok gue bilang makhluk? Manusia. Orang-orang lah, itu lebih ke perasaan. Dan ini wajar kok. Ini juga memang beneran ada. Pasti kalian punya lah satu teman atau 2 teman gitu yang bisa lumayan lalot dalam hal seperti ini. Tapi bukan berarti mereka gak normal ya. Itu ada penelitiannya kok. Mereka bukan kayak lebih gak bisa merasa. Mereka bukan gak ada emosi, tapi mereka gak bisa ngerasain emosinya. Tapi mereka bisa kok ngerasain kayak jantungnya jantung berdebar-debar. Itu artinya mereka kayak lagi takut tapi mereka gak tahu gitu. Wah ini gue takut, atau enggak lagi grogi tuh sampai berkeringat, itu mereka gak tahu gitu. Ternyata mereka lagi grogi. Jadi gitu. Ternyata emosi ini adalah hal yang ternyata bisa dilatih guys. Iya, semacam skill. Kalau kayak kalian tahu main gitar tuh kan, kalau kayak kalian main gitar tiap hari, pasti skill gitarnya makin jago gitu. Kayak yang tadinya cuma bisa ngegenjreng doang, sampai bisa mainin melodinya itu. Nah, itu adalah skill. Nah, skill itu bisa ditambahin. Ada namanya emotional labeling. Itu ada di, kalau kayak kalian nanti aku bakal cantumin di atas emotional labeling. Nah, jadi buat kalian pengen baca, kalian pause aja supaya aku ingin mempersingkat karena aku juga udah ngantuk, udah capek nugas. Jadi emotional labeling itu adalah skill. Kalau kayak yang nggak bisa ditingkatin itu ya yang alami aja. Alaminya itu apa? Misalnya ini kita jarinya ada 5, nggak bisa kita tambahin 6, kecuali ya udah gue usah bahas, nanti agak dark. Jadi gitu. Emotional labeling ini dimana singkatnya, dimana kalian bilang ke diri kalian sendiri kalau kayak kalian ini lagi marah, atau lagi sedih, atau lagi senang. Kayak contohnya kalian lagi deg-degan, wah aku lagi senang karena ketemu sama gebetanku. Nah jadi ketika kalian bilang seperti itu, intinya kalian berbicara sampai diri kalian sendiri dengar, otak kalian itu ngerekam gitu. Karena di saat kalian berbicara, selain lawan bicara kalian mendengarkan suara kalian, diri kalian pun mendengarkan suara kalian juga. Jadi begitu. Kayak yang ku bilang. Dan juga otak ini kan sifatnya spontan. Penyerapan otak itu dia spontan. Jadi makanya apapun yang kayak kalian secara sengaja tidak didengar, itu langsung dikelola sama otak, Pak. Makanya kayak kalian harus hati-hati juga main sosial media. Hati-hati juga kalau kayak nerima informasi mentah, karena memang langsung dikelola dan itu membuat kalian capek. Kalian kadang merasa burnout secara tiba-tiba gitu, padahal kayak gak terlalu banyak ngapain. Contohnya nih, kalian kalau kayak rebahan seharian dan juga nge-scroll seharian itu capek pasti kalian, kayak ada ngerasa pusing gitu. Karena itu otak kalian mungkin udah terlalu overload, karena ya nyerap informasi yang gak pentingnya terlalu banyak. Makanya itu bisa menyebabkan yang namanya brain rot. Itu benar ada, dan itu memang lagi dikajiin sekarang. Jadi kita lanjut tentang emotional labeling ini. Jadi dengan kalian bilang seperti hal yang spontan seperti tadi, itu otak kalian berarti udah nangkep, oh berarti dia ini keadaannya lagi senang, dia ini keadaannya lagi marah, dia ini lagi sedih. Jadi kayak lebih peka lah, otak kalian itu bakal lebih peka. Nah nanti selanjutnya di saat kalian pengen arahin emosi kalian, otak kalian itu udah kenal tuh. Kayak, oh di posisi seperti ini aku bisa marah, aku bisa senang, dan aku bisa sedih. Jadi otak kalian ini adalah hal yang bisa kalian latih gitu. Jadi ya untuk melatih otak, aku bilang emosi ya. Untuk melatih emosi ini juga hal yang berkepanjangan. Kadang memang nggak salah, banyak orang-orang di sekitar kita pun mereka itu marah-marah mulu gitu. Menurutku untuk menggerakkan setiap emosi itu semuanya itu ada porsinya. Jadi kalau kayak kalian gerakin sesuai porsinya, itu pasti akan mengarahkan ke hal yang tepat. Tapi kalau kayak kalian hanya menggunakan satu emosi, dan emosi itu secara berlebihan, itu akan berdampak dalam hidup kalian. Akan berdampak juga, sangat-sangat berdampak pada perasaan kalian, pada aktivitas juga ya. Contohnya kalau kayak kalian sering marah tuh, kalian kalau kayak sering marah, kelakuannya pasti akan lebih ceroboh, karena ya sifatnya impulsif. Dan kalau kayak kalian sedih, kalian pasti gak mood, gak bakal mau gerak gitu seharian, kayak pengennya tidur-tidur aja. Intinya gitu. Jadi betapa pentingnya kita mengenali emosi kita tuh guys. Nah, pusat emosi pada otak itu ada yang dalam otak itu namanya bagiannya amigdala.
Dimana amigdala ini dia itu hampir dihimpit yang namanya sama hipokampus. Hipokampus itu apa bang? Hipokampus itu singkatnya, hipokampus itu adalah perpustakaan. Itu perpustakaan apa? Perpustakaan memori pak. Jadi di situ semua ingatan-ingatan kita disimpan. Nah di tengahnya itu ada amigdala. Nah, btw ini correct me if I'm wrong ya guys ya. Tapi yang aku belajar tentang neuroscience-nya begitu. Jadi betapa kalian pentingnya juga untuk mengenali cara kerja otak kalian. Jadi dalam Stanford Encyclopedia and Philosophy, yang dimana jurnal ini adalah tempat dimana jurnal para filsafat-filsafat dari akademik dunia internasional gitu, yang top-top lah. Pokoknya mereka membahas tentang ada yang namanya filsafat manusia, pokoknya ilmu filsafat lainnya lah. Nah, ada satu yang membuat aku tertarik, itu dimana salah satu jurnal yang bertajuk tentang emosi. Ya, di situ aku baca tuh, aku bakal tulis sini. Nanti kalian bisa baca, kalian pause, kalian baca. Nah, tapi aku bakal simpulin tentang bagaimana manusia itu menghadapi masalah ataupun emosi-emosi dan juga level mentalnya itu terbentuk. Dimana kebanyakan dalam jurnal ini dibilang kalau kayak orang-orang yang emosinya yang terbentuk sama mentalnya itu terbentuk itu rata-rata dari subjektifnya atau dari pengalaman langsungnya, entah dari cara orang itu berpikir, dari lingkungan keluarganya, pertemanannya. Intinya itu adalah pengalaman langsung yang dialami gitu. Jadi itu yang membuat orang itu dewasa secara mental ataupun dewasa secara emosional itu bukan secara ilmiahnya dari objektif, tapi emang dari pengalamannya. Jadi memang banyak tuh orang-orang yang memang dewasanya itu bertumbuh gitu, bukan tentang kayak objektif ya, mereka modal-modal belajar, modal-modal teori doang. Jadi pengalaman manusia itu ya bertumbuhnya itu ya dari pengalaman mereka, dari keadaan mereka. Jadi emang manusia itu akan lebih banyak belajar, dan juga emosi-emosinya itu bakal lebih berapa ya? Bakal lebih meningkat, bakal lebih bagus pengarahannya itu ya dari pengalaman mereka. Jadi bukan cuma soal teori doang, kamu sangat membutuhkan praktek lapangan ceritanya. Jadi dan itu dijelaskan dalam jurnal ini. Kadang kalau kayak kamu datang ke psikolog kan, makanya kalau kayak datang ke psikolognya itu dia itu bakal kasih terapi ke kamu itu ya dari sudut objektif, dari sudut cara otak manusia bekerja, cara psikologi manusia, pokoknya dan lain-lain. Nah, jadi intinya ya, aku udah jelasin nih semuanya. Jadi intinya ini adalah betapa pentingnya kita memanage emosi kita, bukan cuma untuk diri kita sendiri tapi juga untuk orang lain. Dampak-dampaknya pun sangat-sangat bagus kalau kayak kalian bisa memanage emosi kalian. Jadi semoga konten ini bisa membantu guys, dan juga semoga konten ini bisa membuat kalian lebih mengenal emosi kalian seperti apa, dan juga cara kerja otak sedikit-sedikit nih tentang emosi. Okay. See you guys in the next video. Oh my god, aku kangen sama kalian, dan jangan lupa kalian nonton video ini, kalian like, comment, and subscribe. Dan aku pengen kalian komen ya kalau kalian pengen ada beberapa pendapat yang berbeda, ada beberapa masukan juga yang pengen kalian sampaikan tentang cara gue buat konten nantinya. Kalian silahkan komen, pasti bakal gue bacain. Oke guys, oke, bye bye, see you in the next video, bye. Udah ngantuk cuy, bye bye.